Seperti bangsa Israel terus melanjutkan perjalanannya. Tapi kuncinya satu, apa saudara? Jangan mengomel atau bersungut-sungut. Tengok kanan kiri, katakan ojo ngomel jalani kehidupan. Golek ngomel saudara, wis lemes kabeh, suami wis semangat lek bojone ngomel, ya nglokro. Istrinya semangat lek suaminya ngomel, suami enggak ngomel ya? Enggak ya, saya enggak, kadang-kadang istrinya juga nglokro saudara, loyo. Tapi lek podo semangat, amin. Berkatnya cepat datang pada kita semuanya. Firman Tuhan, kita langsung buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Lama tidak buka Alkitab ya. Alkitabnya pakai gadget. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Si Tuhan, tempatnya ini luar biasa saudara ya. AC-nya kenceng, ditambah lagi kipas angin, pulang nanti masuk angin. Nggak, semuanya pulang nanti diberkati Tuhan. Jangan khawatir, ada sarapan pagi. Dan minggu depan nanti ditambahi menunya tahu kuning saudara. Tahu pong ya. Hari ini nasi kuning, tenang aja ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini rindu melayani Tuhan? Angkat tangannya ya. Semuanya harus melayani Tuhan ya, amin. Karena apa? Hanya ada dua bagian, hamba Tuhan sama hamba setan. Siapa di sini hamba Tuhan, angkat tangannya? Ya, kita semua hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, ya penginjil atau gembala, tapi hamba Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Selainnya itu hanya hambanya setan. Kita akan baca bergantian. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya mengawali, nanti Bapak Saudara bisa menyambungnya, dan ayat yang terakhir 8 kita baca bersama-sama. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Dalam firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukannya berikutnya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian yang sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia juga adalah hakim yang adil, mengadili sesuai dengan kebenaran kasih-Nya. Dan saudara dan saya, ketika kita boleh menjalani kehidupan ini,
tentu banyak kita mengalami yang namanya jatuh bangun. Kita bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, tetapi kita juga bisa bangkit, bertobat, dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan bersyukurnya ketika kita bersama-sama untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, ada penyataan-penyataan kasih-Nya yang luar biasa. Dia Allah Immanuel menyertai kehidupan saudara dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kalau saudara terus memegang firman Tuhan ini, engkau akan kuat menjalani kehidupan ini. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita disertai oleh seseorang, tentu kita akan merasa tenang. Tetapi kalau kita merasa sendiri, tidak ada orang lain yang memperhatikan kita, bahkan menyertai kita, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Tetapi kalau kita percaya penyertaan Tuhan, Hakim yang adil itu, maka kita akan tenang menjalani kehidupan ini. Bahkan dijamin sampai masa yang akan datang. Di sini katakan, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seberapa banyak kita rindu menantikan kedatangan Tuhan? Halo? Angkat tangan? Ya. Yang lainnya nggak rindu? Tuh, Pak Jimmy, nanti lah Tuhan datang kiamat aja. Enggak, saya belum married, saya belum gini. Enggak, saudara. Kedatangan Tuhan bisa sewaktu-waktu, seperti pencuri. Kenapa? Saudara dibatasi oleh waktu yang ada. Tapi mari kita akan sama-sama merenungkan kembali. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, kita mengerti ada suatu tujuan yang luar biasa, bahwa kita rindu untuk melayani Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan di sini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan-kerajaannya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau dia satu-satunya hakim, ya, maka hakim inilah yang menentukan orang itu bersalah atau orang itu tidak bersalah. Orang itu layak untuk menerima kehormatan kemuliaan atau orang itu layak untuk menerima hukum. Bahkan dia juga nyatakan bahwa nanti dialah ya yang menghakimi seluruh umat manusia, bahkan semua agama juga percaya dialah sang hakim itu. Tapi kenapa dunia masih belum mau percaya kepada dia? Tapi bersyukurnya saudara percaya kepada dia. Amin. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di sini Paulus berpesan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kalau kita tahu kita punya hakim yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati, maka di dalam kehidupan kita akan memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sembrono, hidup yang sakarepe dewe. Kalau hidupnya sakarepe dewe, makanya berkatnya juga sakarepe dewe. Jangan saudara menuntut berkat yang luar biasa kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi mari Jemaat Galilea, kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah kita. Amin. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Ada tugas dan tanggung jawab ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Bagi ketika saudara percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, berarti dalam setiap kehidupan kita tentu banyak yang namanya apa? Perkara, persoalan, permasalahan. Saudara bisa kuat kalau mungkin ada sesuatu yang mendukung saudara.
yang menjamin saudara. Tetapi kalau semuanya itu tidak ada, saudara bisa lemah. Tetapi ketika firman ini boleh hidup di dalam kehidupan kita, maka engkau akan menjadi kuat lagi. Amin. Bahkan ketika tema ini boleh saya sampaikan buat jemaat Tuhan, kenyataannya semuanya mengalami yang namanya masalah. Betul tidak, saudara? Betul. Tapi saudara, kabar baiknya saudara tetap kuat. Amin. Ya, ada beberapa bagian yang lepas, tapi percaya. Karena apa? Waktunya nanti penapian itu Tuhan akan melihat biji gandum yang berisi dengan biji yang kopong akan kelihatan. Yang berisi akan tetap tinggal ketika ada angin, ada badai. Tapi yang tidak berisi, yang kopong, tidak ada firman-Nya akan kabur, menjadi sekam dan akhirnya dibakar. Dan di sini mari kita mau kabarkan firman Tuhan, beritakan firman. Di sini dikatakan siap sedialah atau tidak. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tetap kita mau beritakan baik tidak baik waktunya, beritakan firman Tuhan. Karena apa di sini katakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Kesabaran dan pengajaran. Perlu kesabaran untuk memberitakan firman. Dan sesuai dengan perintah firman Tuhan, kita mau mengajar mereka supaya apa? Mereka bisa tertib hidup. Mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Siap hamba Tuhan? Amin. Memberitakan firman Tuhan? Amin. Ya. Kalau nanti siap semuanya gampang, semuanya tak jadwal nanti jadi pengkhotbah, ya. Amin. Siapa saja, ya. Pak Andre, Pak Joko, bisa Pak Tony, ya. Pak Nyoto, ya. Pak Pujo, semuanya, Pak Diki, itu ada Pak Bambang nanti pengkhotbah baru. Ya. Bahkan ibu-ibu semuanya kalau mengerti firman dan mau memberitakan firman Tuhan dan mau belajar di dalamnya dan siap baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Karena apa, saudara? Firman itu Mazmur 19 ayat 105. Coba tampilkan. Mazmur 119 ayat 105. Mengapa kita perlu beritakan firman? Mazmur ya 119 ayat 105. Ini ayat hafalan juga, ayat emas ya. Kita mau baca bersama-sama 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan seperti pelita yang menerangi apa? Menerangi jalan kita. Kehidupan kita juga seperti sebuah perjalanan. Kalau saudara perjalanannya ada terang, saudara tenang dah. Saudara pernah lewat jalan dan di sebelahnya jalan itu ada lampu-lampu penerangannya. Enak enggak, saudara? Enak. Saudara bisa ngegas, bisa kenceng, bisa santai. Coba kalau jalan itu gelap gulita dan motor sampean lampunya rada mendrip-mendrip, saudara. Berani kenceng? Wadah akan berani, akan berlambat-lambat. Bahkan kalau malah kendaraannya sampean lampunya pedot. Ayo. Berani? Kalau nggak ada penerangan, nggak akan berani. Sekendel-kendele Pak Nyoto nggawa motor gak gawe helm, ngalor gitu. Jelajah kota Kediri. Ya lek bengi lampunya motor mati dan tidak ada penerangan, tidak akan berani. Tapi di sini berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Makanya perlu firman yang akan terus menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Ya. Dan ini menjadi bagian kita, beritakan. Ya, baik atau tidak baik waktunya, tegurlah dan ajarlah mereka supaya mereka mau kembali kepada
jalannya Tuhan. Yang kedua, panggilan kita dalam pelayanan kita. Yang kedua, ayat yang ketiga, mengapa kita perlu memenuhi panggilan pelayanan kita. Yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ayat yang ketiga bisa tampilkan kembali. Yang kedua di sini, saudara. Karena akan datang apa? Waktunya. Saudara, kehidupan kita dikejar dengan yang namanya waktu. Betul tidak, saudara? Waktu tidak akan pernah berhenti. Waktu akan terus berjalan. Dan tiba-tiba saudara menyadari, loh, aku wis kayak gini, dan sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, karena saudara dan saya mengerti bahwa waktu yang ditetapkan ini ada batasnya. Makanya kita mau pergunakan waktu kita sebaik-baiknya selama masih diberi kesempatan dan waktu hidup ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Ayo kita terus mau melayani Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu waktunya. Seperti Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang 10 sampai 12 berbicara tentang waktu, saudara. Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12. Ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa, saudara? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? 12. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi tadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Kesempatan akan datang. Tapi kesempatan juga akan lewat. Tapi kalau saudara bisa untuk senantiasa memiliki hati yang bijaksana, maka saudara akan menghargai yang namanya waktu. Suatu kali waktu ada malaikat Tuhan datang mendatangi seorang anak kecil. Ya. Dia menyerupai manusia, ya, sambil bawa es teh Malaya, minum. Kalau ada videonya nanti saya akan tampilkan, tapi belum saya masukkan. Dia datang seorang anak-anak. Tuhan memanggil kamu. Terus anaknya jawab, oh jangan dulu, saya masih kecil, Pak. Oke, dia pergi menghilang. Dan setelah dia mulai besar, remaja dan dewasa, malaikatnya datang lagi. Tuhan memanggil kamu untuk melayani. Loh, jangan dulu, Pak. Saya harus masih mengurusi diri saya harus kerja, saya harus melakukan hal-hal yang lain supaya saya bisa menikmati kehidupan ini. Malaikatnya bilang apa? Oke, menghilang lagi. Dan yang ketiga, malaikatnya datang, tapi posisi anak muda ini dalam keadaan apa, saudara? Sakit ini. Dan malaikat Tuhan datang lagi. Tuhan memanggil kamu. Baru dalam keadaan yang begini dia bilang, saya siap melayani Tuhan. Tapi malaikatnya bilang apa? Engkau dipanggil bukan untuk melayani, tetapi engkau dipanggil untuk pulang.
Gak ada waktu dan kesempatan. Kalau tadi saudara pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami bisa kuat 80 tahun. Tapi ini tidak bisa menjadi batasan usia. Karena syarat mati tidak harus tua. Ya. Syarat mati juga tidak harus sakit. Sewaktu-waktu kematian itu bisa datang waktunya Tuhan, dan kita tidak bisa untuk menghindarinya. Tapi kalau saudara memiliki hati yang bijaksana, engkau akan bisa menghitung waktu-waktu yang engkau jalani. Amin. Seperti ketika kehidupan ini, saudara mengumpulkan poin. Apa saudara mengumpulkan apa? Poin. Kalau targetnya Tuhan poinnya 1000, seberapa banyak poin yang kamu kumpulkan? Atau justru malah kau buang poin-poin itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Makanya di sini dikatakan bahwa karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan waktu yang ada, kita cuma ribut sibuk hanya untuk mencari yang namanya kepuasan. Kalau saya dalam hidup ini, saya sudah merasa puas, saudara. Ada yang pengen pergi luar negeri? Ada enggak? Enggak pengen. Pengen di rumah, enggak pengen luar. Tak tanya, ada yang pengen pergi luar negeri? Loh, Pak Dikidok, Bu Yudok, pengen. Pak Toto katakan apa? Ada yang pengen pergi luar negeri? Enggak pengen, sudah. Ada yang pengen tidur hotel bintang 5? Siapa? Saya pengen hotel bintang 5. Loh, gak ada lah ini. Jemaat Tuhan kok kok teriman gitu. Terima keadaannya, sing penting ngelesot yang ngomong dulu TV ya. Apakah demikian saudara? Kau gak pengen sesuatu yang luar biasa? Padahal orang di luar sana pengen saudara, diraih semuanya itu. Saya pengen ke Dubai, saudara. Dubai itu ada hotel bawah laut. Ya, harganya ratusan juta, tidur sana semalam, saudara. Ya, kayak 100 juta tidur semalam di bawah laut. Ya. Kalau orangnya kaya, uangnya miliaran, triliunan, nggak masalah. Lawai dewe delok duit 10 juta, 20 juta gak tahu ya. Tapi adakah keinginan ke sana? Ya, semuanya diuber itu. Kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi kepuasan ini sifatnya hanya sementara. Kalau sudah terpenuhi akan mencari kenikmatan-kenikmatan yang lain, tidak akan bisa dipuaskan. Tapi kalau saudara punya hati yang bijaksana, engkau akan bisa mensyukuri segala nikmat Allah yang ada. Amin. Ya. Saya sendiri ketika Tuhan percayakan bisa terbang ke tanah perjanjian tahun 2005 sebelum saya jadi pendeta saya malah tahun 2007. Tapi Tuhan sudah hentakkan saya untuk apa? Karena saya rindu, saya pengen tahu tanah perjanjian, di mana Yesus lahir, di mana Yesus melayani. Dan Tuhan ternyata percayakan saya bisa terbang ke sana. Pengen numpak jenenge pesawat terbang. Enak saya pengen numpak pesawat terbang. Takut. Malah takut, ya. Pengen, kenapa? Saya kecilan ketika ada pesawat lewat itu saya bengok-bengok. Kapal jalur duite. Ya sama ya, sama tadi. Alex. Excel ya, anak kecil gitu, kapal jalur duite. Dan ketika saya naik kapal, saya mau nyebar duit seneni karo pramugari. Orang lah dibuka cendelone, gawat tak dibuka. Pengen juga, ya naik pesawat.
tidur di hotel bintang 5. Ya, dari sana Tuhan tetapkan boleh menginjak tanah perjanjian ke Mesir, Yordania, dan melihat semua bukti nyata bahwa Yesus itu pernah hidup di dunia. Amin. Dan itu semakin meneguhkan saya. Tapi kesimpulannya bahwa semuanya itu hanya kenikmatan sesaat, saudara. Pada akhirnya apa? Saudara akan kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Bahkan ketika di sana aja saya tidak bisa makan, saudara. Aku digawani sambal pecel karo bojoku karo payek, sangu indomie, gawa beras. Iki lunga apa arep camping. Lunga ning luar negeri dideteksi ketika saya dari Mesir masuk Israel, di border itu di perbatasan antara Mesir sama Israel itu ketat, saudara. Tas saya paling terakhir, semuanya sudah lolos masuk Israel. Dan saya paling terakhir karena bawa tas yang paling gede. Tas saya suruh ditaruh dulu. Kak, open your bag, ya, buka tasnya. Waduh, lah penerjemah saya sudah ada di sana. Saya ditahan sendirian, saudara. Terakhir, saya buka, ya, tak keluar nepek sak lodong, saudara. Gini sambil itu senapan AK berapa itu tinggal. Apa ini? What is this? Ya? Payek from Indonesia, saya bilang gitu. Tak tok nih sambal pecel. Beras semua, langsung suruh mau masukkan kembali. Sudah masukkan kembali. Sudah sana. Iya. Pokoknya saya ngomong nggak karuan supaya pakai nggak ngerti. Akhirnya lolos, puji Tuhan. Ya. Bahkan di tempat-tempat situs-situs sejarah Alkitab itu, saya tidak mendapatkan sesuatu lawatan, saudara. Bahkan ketika saya ada di hotel, dari capek perjalanan keliling itu, ketika saya letih, lelah itu, saya mendapatkan lawatan Tuhan. Saya merasakan, ya Tuhan, sungguh enak sekali, seger gitu. Dan tiba-tiba saya menangis dan saya terduduk di lantai hotel itu. Saya menangis di sana, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini ketika diberi waktu, apakah kita hanya untuk mencari kepuasan kita? Kita dibatasi waktu. Dan waktu kita nggak akan bisa pernah kembali. Kalau saudara mengumpulkan poin dan waktu itu kau sisakan, kau sia-siakan, kau nggak dapatkan poin. Tapi ayo saatnya saudara dan saya, ketika masih diberikan waktu dan percayaan, ayo kita melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Dengan apa yang kau miliki, dengan apa yang sumber dana, sumber kekuatan, sumber apa yang ada pada dirimu, mari berikan semuanya buat Tuhan. Amin. Ya. Pemilik tempat ini aja kemarin buka tempat usaha ini, ya, sudah ngontrak 5 tahun, ya, Pak Bambang. Harganya enggak kemen-kemen, saudara. Dan kenyataannya ketika baru dibuka berapa bulan datang corona, saudara. Tetapi semuanya berdampak, saudara. Sampai 2 tahun, ya. Bahkan usaha-usaha lain juga mengalami itu tadi. Kami mendengarkan kesaksiannya, ceritanya. Ya, waktu, enggak tahu waktu ketika kita jalan. Ketika kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Tapi sikap hati kita yang benar inilah yang akan bisa menentukan poin-poin kita di hadapan Tuhan. Dan luar biasanya, kami juga ketika menjalani pelayanan ini, dari rumah kita yang di demo dibawa ke RT, akhirnya kita puji Tuhan dapat tempat. Semuanya bukan kekuatan kita, karena semuanya adalah jalannya Tuhan. Ketika saya dibawa ke RT dan saya setuju, oke, kami tidak akan ibadah di rumah ini, ya. Besoknya itu sudah ada tamu, orang datang bawa berkat, ya, dan nyampaikan bagaimana pelayanannya. Kami sampaikan, waktu itu yang nemui Ibu Gembala, kami sudah tidak bisa lagi beribadah di rumah kami, ya. Oh begitu, baik, puji nama Tuhan. Nanti saya akan
usahakan dengan tim saya, dengan teman, dan akhirnya dapat tempat, saudara. Selasa tidak boleh, minggunya sudah bisa ibadah di Pakelan, ya di tempatnya Bu Nani yang kemarin kita sudah bisa ibadah di sana. Dan di sana ternyata direcoki juga, ya, bahwa kita tidak bisa terus ibadah di sana. Dan yang terakhir, ketika kami juga sudah diusahakan tempat juga di Santo Yosef, ya, tapi pemiliknya karena ditekan sama saudaranya, kami pun akhirnya, ya ini terakhir minggu ini. Dan kenyataannya, ketika Ibu Gembala ya pulang, ya, karena bingung cari tempat, ya, bahasa Jawanya kayak kira kopoan, ya, tapi tidak kopok, sudah. Bingung kenapa? Mau belok ke jalan mana? Sumur Bor ke timur itu jalan apa? Patimura. Karena waktu itu tempatnya lagi ruame, karena perbaikan jalan itu. Akhirnya Bu Gembala lurus ke selatan. Dan ketika lurus ke selatan, dia nengok ke sebelah kiri. Ya, ada seorang ibu lagi duduk di depan toko. Loh, ketemu siapa itu? Langsung dia mampir ke sana dan kasih salam, salam untuk sebagainya. Terus ibu ini berkata, loh sopo kue, karena masih pakai masker. Dan ketika dibuka maskernya, oh lah awakmu toh Yul, ya, teman lama, ketemu teman lama. Dan beliaunya yang luar biasa. Kemarin saya dengar dia bilang gini, kue dikongkon sopo ini, ya. Sopo sing ngongkon, saudara? Opo saya yang ngongkon? Tidak ada, yang ngongkon Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong dan sampaikan, kita lagi punya masalah, kita mau cari tempat untuk ibadah. Langsung sudah ditawari. Aku punya, ya, tempat, beberapa tempat, kolek kurang gede, neng tinggalan nenek sing luwih gede, gitu kan. Pabrik, gitu. Mau di sana, ya, wes to kena bogi tiga, bogi bal-balan bisa di sana. Ya, ibadah sambil bal-balan bisa di sana. Nah inilah jalan Tuhan, bukan kami yang berusaha repot, tapi semuanya oleh karena pimpinan Tuhan. Makanya saya nggak takut, ya. Yang mesti ketika Tuhan percayakan waktu ini, ayo kita pergunakan hanya untuk melayani Allah kita. Amin. Supaya apa? Kau mengumpulkan poin lagi, dapat poin lagi, dapat poin lagi. Jadi penuhi tugas panggilan pelayananmu. Yang pertama, beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua, ingat kita dibatasi oleh waktu. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang kelima, 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah apa, saudara? Wah, lek iki ora enak. Sabarlah sukacita, enak. Di sini dikatakan apa? Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekalipun saudara dalam keadaan menderita, tapi jangan lupa untuk kita terus menunaikan tugas apa? Pelayanan kita. Amin. Kalau saudara bisa ini, berarti kau adalah orang-orang yang kuat. Kau akan selalu berkata apa? Yes, I can. Jemaat Galilea? Yes, I can. Jemaat Galilea? Yes, I can. Jemaat Galilea? Yes, I can. Melempem, capek. Tidak, tetap semangat. Dan yang ketiga, saudara harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Self control. Kuasai diri. Kalau saudara tidak ada penguasaan diri, ya hancur. Enek masalah langsung bet. Ngadepi persoalan langsung bet.
kayak kopong gitu, gampang kena disulut api. Karena saudara seperti pertalit yang harganya lagi naik, dia semakin cepat itu kalau kena api sedikit aja. Tapi saudara bisa harus menguasai diri dalam segala hal. Dengan penguasaan diri, saudara akan menjadi orang yang bijak. Untuk apa? Engkau bisa memilah-milah, ini benar apa tidak, ini berkenan apa tidak di hadapan Tuhan, dan ini mendatangkan berkat apa tidak. Sehingga apa? Saudara bisa meminimalisasi yang namanya resiko dalam kehidupan ini. Amin. Hidup ini penuh resiko loh saudara. Dan ketika Anda mengambil sebuah keputusan, ada sebuah resikonya juga. Tapi kalau saudara bisa ada penguasaan pengendalian diri, maka engkau bisa meminimalisasinya. Tidak akan terjadi sesuatu resiko yang begitu mungkin ketika itu tertimpa kepada engkau tidak akan jatuh lemah, tapi engkau akan tetap kuat. Dan engkau akan tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sabar saudara, sabar. Karena ini apa? Bagian hidup orang Kristen, ada penguasaan diri. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lanjut 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Halo, seberapa banyak kita bisa berdoa? Kalau engkau tidak bisa menguasai dirimu dan jadi tenang, kau tidak akan mampu bisa berdoa. Karena apa? Doa ini adalah jalan utama kita bisa menyentuh hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tersentuh, maka dia akan melepaskan berkatnya bagi saudara dan saya. Amin. Berapa waktu yang lalu, ini kesaksian kecil saudara, bahkan saya saksikan kepada ODGJ ya. Ketika saya kehabisan uang, masuk ke Pak Jeremy dari duit, iya, pulsa kontak ya. Ini bisa hidup kalau ada wifi di rumah, keluarnya sudah tidak hidup karena kuotanya habis. Dan bensin di mobil saya juga sudah empty, DE. Kalau di F full penuh, tapi DE ini sudah mepet ya. Ya, saya jalani, saya bangkitkan diri saya. Allahku kan mencukupi apa? Kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Allahku. Kenapa? Memenuhi ya kebutuhan-keperluan kita. Dan saya bangkitkan, dan saya ketika naik motor di perempatan, karena disuruh istri untuk mengantarkan pesanan di sebuah gereja yang sedang ada kegiatan hamba-hamba Tuhan ya. Sekalipun waktu itu Bu Gembala kesoan sop. Tuhan, tapi saya tetap bersyukur. Wah, mau gimana, wah lagi rame tapi saya tenang. Tenang saya hantarkan. Sekalipun saya di kompan bolak-balik. Terus bolak-balik, tak jalani. Di perempatan saya cuma bilang gini, Bapak, aku ranti duit di nogi. Pulsaku loh, HP ku gak iso nyala ya. Mobil itu engkau gak enek bensinnya Bapak. Terus gitu tok, saya jalan lagi dan sampai di gereja itu. Dan saya kasihkan pesanannya yang terakhir es teh ya. Dan ketika ngomong-ngomong bahkan saya disuruh makan, ya terima kasih. Tiba-tiba saya
ketemu sama hamba Tuhan dan itu masih adik saya. Loh, kamu ada di sini ya? Loh, ada apa Pak D? Ini loh ngetenai pesanan. Terus dia ngomong, loh ini acara apa? Ini saya ketemu sama bos besar di Jakarta yang rindu memberkati hamba-hamba Tuhan, ya, sehingga acara ini diadakan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Oh gitu, ya sudah. Ya wis, saya mau pulang. Tapi dia bilang gitu, sebentar Pak D. Dia masuk ke dalam, ya. Tak kira ada penggawanya jajan apa enggak, sama tuh. Ini loh, ada berkat buat kamu. Iya. Amplop putih, ngerti ya? Amplop putih apa ya? Halo? Surat cinta. Kasihkan saya ini, terimakan kok berkat. Ya, ini sebenarnya buat hamba Tuhan itu. Tapi sampai Anda juga hamba Tuhan. Ya, aku ya hamba Tuhan. Nih buat kamu, di luar itu jatahnya. Di Tuhan, dan saya pulang, ketika naik kendaraan saya suka cita. Wow, ini mesti, sekalipun saya tidak melihat, mesti isinya pasti. Itu deh. Wes pasti kok iso tuku pulsa, iso tuku bensin, bener. Ketika saya buka, bener saudara, bisa buat isi pulsa 1 bulan sama bensinnya mobil. Dan ini saya saksikan ketika malam di angkringan kami yang ada di Jalan Erlangga itu ada teman adiknya istri saya yang bantu di situ, katanya ODGJ. Saya belum tahu orangnya ini. Dan ketika saya ngomong-ngomong, saya beritakan firman Tuhan, saya di WA sama istri saya, ding. Loh, gue apa gak ngerti? Gue ini ODGJ apa ngerti? Bapak baik gini. Saya bilang, saya percaya. Bahkan ketika saya saksikan kesaksian saya itu, dia ngomong, apa bisa toh Pak Pendeta kok doanya ngomong jaluk duit langsung karo Bapak? Loh, terus bisa kok kenyataannya? Loh, dia kan nyambungan berarti, ngerti kan? Padahal dia dianggap ODGJ. ODGJ itu apa sih? Orang dalam gangguan jiwa, bener saudara. Orang ini, dia tuh kemarin itu pegawai gudang garam, sopir gudang garam, saudara. Tapi di sana dia itu punya kesetiakawan yang luar biasa. Enek koncone digarai orang, dia tuh belo mati-matian. Dan dia berkelahi, akhirnya dikeluarkan dari gudang garam. Dan ketika di rumah pun akhirnya istrinya pun minta cerai, meninggalkan dia. Karena akhirnya dia stres dan hidupnya setiap hari lontang-lantung orang tahu adus, saudara. Ya, wes gak tahu adus, pengen roh ambune nanti ketemu bisa di angkringan. Kayak apa orangnya itu? Dan ketika dia diceritani bahwa tempat ibadah kita yang di rumah itu tidak boleh dipakai, dia bilang, sopo wongnya tak paranane. Jangan, tidak usah, tidak perlu. Yang penting sekarang kamu dengarkan ini, ya kesaksian saya. Loh, orang ini aja lo ngerti, nangkep semuanya. Makanya ayo kita mau bersyukur, mengingat kembali bahwa kebaikan Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara saya. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Halo, berapa kali sehari doa? 3 kali doa makan, pagi, siang, dan sore. Yang lainnya? Halo? Berapa kali doanya, Pak Nyato? Halo? Doanya berapa kali? Yang mengerti saudara sendiri. Tapi yang mesti ketika saudara ada penguasaan diri, ya, dan saudara bisa tenang, saya percaya saudara dapat berdoa. Dan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Seberapa banyak kita menjadi orang benar angkat tangannya hari ini? Halo, udah berani jadi orang benar? Ayo jadilah orang benar. Yang dia siap memenuhi panggilan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, siap atau tidak? Siap. Dan hargai waktu yang ada. Dan yang ketiga, kuasai diri kita. Kalau saudara sudah bisa memenuhi
ketiga hal ini, maka ayat yang ke-8 ini bagian berkatnya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus, demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku apa saudara? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan di sini ketika kita bisa memenuhi panggilan pelayanan kita, di sini kita akan mendapatkan yang namanya mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan. Saudara mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Kapan itu mahkota kebenarannya? Kapan? Apa? Nanti setelah kita meninggal dan mati masuk surga? Enggak, saudara. Selama engkau masih hidup dan engkau mengerjakan tugas panggilan pelayananmu, maka mahkota kebenaran yang diberikan bagi kita. Ya. Ini di dalam Roma 14 ayat yang ke-18, ayat terakhir. Roma 14 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Seorang raja karena dia memakai mahkota, maka dia akan senantiasa dihormati. Dan saudara juga memakai mahkota kebenaran, maka engkau akan apa? Sini katakan, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Allah berkenan. Ketika Allah berkenan kepada saudara dan saya, maka kebesaran kasih-Nya, kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Dan manusia sesama kita pun akan menghormati kita semuanya. Amin. Jadi mari penuhi panggilan pelayanan kita selama waktu masih diberikan dan kesempatan ada pada kita. Dan hari ini kita mau dipersatukan lewat tubuh dan darah Kristus. Saya percaya jemaat Tuhan besar, kecil, tua, muda, semuanya akan siap melayani Tuhan. Ya, pada posisi yang sudah ditetapkan masing-masing, kerjakan semuanya dengan semangat, dengan sukacita, supaya apa? Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kepada hamba-Nya yang akan melayani perjamuan. Katakan Yesus, Yesus. Mari berseru panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yang sudah mendapatkan roti perjamuan bisa bagi berdiri. Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa, panggil namanya Yesus.
Yesus ku berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Semuanya sudah terlayani perjamuan. Ada yang belum angkat tangan? Sudah dapat semua? Ya. Saudara, roti yang saudara pegang di situ ada ayat firman Tuhan. Itu bisa menjadi ayat berkat buat saudara dan saya. Di sini saya mendapatkan dalam Yudas 1:22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Dan saudara bisa mendapatkan ayat-ayatnya. Lakukan dalam kehidupanmu dan percaya kau akan melihat perbuatannya Tuhan yang luar biasa. Sekarang angkat roti di atas kepala kita dengan iman percaya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Rotinya dimakan. Ucapkan syukur buat kebaikannya. Tubuhnya yang mulia dihancurkan, supaya tubuhnya yang hancur itu menggantikan tubuh-tubuh kita yang mungkin yang lemah, yang sakit, dan Tuhan akan kembalikan semuanya itu sempurna oleh karena korban tubuh Kristus. Dan sekarang angkat cawan di anggur di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kali yang kedua. Saudaraku, bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Anggurnya diminum. Dan mari mengucap syukur. Uralama yasikar. Nikmati kebaikannya. Uralama yasikar. Darahnya menyatu atas darah kita. Darah kita yang kotor, mungkin banyak sekali sakit penyakit virus-virus. Darahmu hari ini baru oleh darah Kristus. Tidak ada darah tinggi, tidak ada virus-virus di dalamnya. Digantikan dengan darah yang baru. Bahkan tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan, supaya lewat tubuhmu dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik itu. Dan jagai dengan penguasaan diri, supaya ketika engkau dipercayakan tubuh yang kuat, yang sehat ini, kau pergunakan layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Sebab yang menyertai kita adalah Allah yang hidup, Hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya. Tetapi belas kasihnya itu akan turun atas setiap kita ketika kita mau terus
melekat kepada Allah kita. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus ini, buat berkat firman-Mu kami diberkati pagi hari ini. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang sedang dalam persoalan-permasalahan sudah dibukakan jalan. Bahkan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dikerjakan atas setiap kehidupan kami. Teguhkan mereka dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami lewat pimpinan Roh Kudus Allah, kami menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Dan berkat nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan yang sudah menikmati berkat kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus